Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sehari kemudian, Anisha Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. (23 Juni 2026), Novia Ramadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil di Jakarta. (26 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia di Jakarta akibat sesak napas. Di hari yang sama, Nola Diasari dari Satuan Depo Pendidikan atau Dodik Bela Negara Kalimantan meninggal akibat sesak napas. Seluruh kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan disebut akan menjadi bahan evaluasi program latihan dasar militer ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri HAM dorong evaluasi Latsarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal. Natalius Pigai bahkan mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara itu, menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, hal tersebut masih akan terus dikaji dan dievaluasi. Pelatihan seperti semi-militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Ya, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Ya, sementara itu Wamensesnek Juri Ardiantoro menyebut pemerintah menampung semua masukan terkait pelatihan manajer koperasi desa, namun program akan tetap berjalan. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya
proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Sebuah video yang merekam aktivitas terakhir Ruli Yunis Setiawati, ASN wanita Pemkab Bangkalan yang ditemukan meninggal dunia dalam mobil dinasnya beredar di media sosial. Di video itu bahkan terlihat jelas korban sedang bersama seorang laki-laki yang mirip seperti yang terekam di kamera CCTV bandara tempat jenazah korban dibuang oleh terduga pelaku itu. Terdapat bukti baru pada telepon selular milik korban almarhum Ruli Yunis Setiawati sedang bersantai di sebuah taman alun-alun Kota Batu, Jawa Timur bersama seorang laki-laki berkacamata. Seperti yang tertera dalam video, momen kebersamaan keduanya ini direkam pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 lalu. Menanggapi hal ini, keluarga korban melalui kuasa hukumnya membenarkan beredarnya video tersebut dan memastikan bahwa perempuan dalam video adalah Ruli Yunis Setiawati yang merupakan sekretaris kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Bahkan jika melihat tanggal yang tertera dalam video, maka hal ini cocok dengan kronologis yang selama ini telah disampaikan oleh pihak keluarga korban. Bahwa pada Sabtu jam 4 sore mobil dinas korban terekam kamera CCTV Bandara Juanda. Meski enggan memastikan bahwa laki-laki dalam video tersebut adalah pelakunya, namun menurut kuasa hukum keluarga, wajah dan ciri-ciri laki-laki tersebut memang persis atau memiliki kemiripan besar seperti yang ada di CCTV. Yakni saat ia terekam membawa masuk mobil dinas korban ke Bandara Juanda untuk membuang jasad korban di parkiran bandara tersebut. Hingga akhirnya jasad korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobil tersebut selama 4 hari kemudian. Lihat betul itu korban ya. Betul itu posisi korban, kemudian tertulis di situ Oppo A9 itu betul itu HP-nya korban, terus diunggahnya tanggal 19 Juni 2026 berarti hari Jumat, dan lokasinya di alun-alun Kota Batu. Artinya secara kronologis berarti nyambung Mas ya? Ya nyambung. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, silahkan dicocokkan aja dengan kaos yang dipakai laki-laki misterius ya, yang ngambil tiket apa? Tiket parkir di Bandara Internasional Juanda. Kalau ada yang bertanya kawan-kawan itu apakah itu pelakunya, nggak berani. Keluarga korban pun berharap kasus ini segera terungkap tuntas dan bisa menangkap terduga pelaku seperti yang ada dalam rekaman video yang beredar. Kasus kriminalitas lainnya, polisi menangkap pelaku penganiayaan kedi golf di Tangerang, Banten. Pelaku menganiaya mengaku tega menganiaya kekasihnya karena emosi dan karena cemburu. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatan Ras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan. Selanjutnya, tim Opsnal Jatan Ras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.